Puasa sehat, puasa nikmat. Puasa sejatinya adalah bulan atau waktu atau momen di mana kita bisa betul-betul merasakan kenikmatan dalam puasa tadi. Mengapa? Sudah saya jelaskan di episode sebelum ini bahwa bayangkan 11 bulan kita sibuk dengan aktivitas mulut kita, pencernaan kita, pikiran kita, mata kita, dan seterusnya. Artinya bulan ini harusnya menjadi bulan yang penuh kenikmatan. Karena apa? Semuanya diistirahatkan, dipaksa istirahat. Bahkan Nabi memberikan katakanlah arahan kepada kita, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih gibah, masih fitnah, dan melakukan hal-hal buruk yang lain. Jadi nggak ada gunanya puasa. Kenapa? Kita di bulan ini disuruh istirahat. Istirahat apa? Istirahat pikiran, istirahat perasaan, istirahat mata, telinga, semua dari hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa. Itulah esensi puasa yang nikmat, sehingga puasa itu menjadi puasa yang penuh berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bayangkan kalau seandainya di depan saya ini ada satu piring makanan yang sangat sehat, sangat lezat, ya, dan luar biasa kata rasanya. Saya makan makanan tadi dengan sibuk main handphone, dengan sibuk katakanlah ketak-ketik ini itu, dengan sibuk bicara dengan orang lain, yang saat itu akhirnya menjadikan kenikmatan saya ketika makan tadi tidak bisa saya rasakan. Bayangkan kalau itu terjadi juga ketika Ramadan. Kita tidak merasakan kenikmatan puasa tadi. Kenapa? Kita tidak menikmatinya. Kita sibuk dengan hal-hal tidak penting. Kita sibuk dengan emosi yang tidak penting. Bahkan Ramadan pun masih marah-marah. Ramadan pun masih ngomongin orang lain. Sehingga apa? Yang terjadi perubahan fisiologis dalam tubuhnya. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau kasturi, salah satu minyak wangi yang sangat disukai Rasulullah SAW. Bahkan ya, Allah suka dengan bau mulut tadi. Kenapa? Ya karena Allah tahu orang yang berpuasa tidak akan mengeluarkan pernyataan, perkataan, atau kalimat-kalimat yang buruk. Bahkan dia lebih banyak diam. Sehingga apa? Kalau bau mulut itu keluar, atau mungkin bau itu keluar dari mulutnya, bau tadi adalah cerminan dari kebaikan yang ada dalam dirinya karena dia menjaga hawa nafsunya. Itu sebenarnya filosofinya kalau kita mau telaah atau tadaburi hadis tadi. Oleh karena itu, kalau saya ditanya bagaimana cara kita meminimalisir supaya tidak bau mulut, ya nggak bisa. Ya, tapi kalau kita bicara tentang meminimalisir hal-hal tidak penting atau tidak bermanfaat, ya salah satunya jagalah hati kita, karena emosi yang buruk atau emosi yang bermasalah pada tubuh seseorang itu bisa mempengaruhi fisiologis tubuh seseorang. Itu sebabnya kata-kata yang keluar pun bisa menjadi kata-kata yang pedas, kata-kata yang keluar pun bisa menjadi kata-kata yang penuh dengan api, kata-kata yang keluar pun bisa menjadi kata-kata yang membuat akhirnya hormon atau emosi dalam tubuhnya itu bermasalah, sehingga itu terjadi perubahan fisiologis. Jadi kalau di sini kita mau belajar bagaimana meminimalisir bau mulut waktu Ramadan, maka satu jawaban saya, jangan bicara yang tidak penting karena itu akan mempengaruhi di tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jangan lihat yang nggak penting, jangan dengar yang nggak penting, jangan lihat, jangan dengar dan jangan bicara yang tidak bermanfaat, yang akhirnya menguras emosi kita. Karena apa? Tubuh kita lagi istirahat, jangan dia ganggu-ganggu. Supaya apa? Yang lagi istirahat tadi bisa memberikan pancaran kebaikannya. Itulah esensinya, supaya kita menjaga Ramadan dari hal-hal tidak penting, sehingga nanti kalaupun bau mulut itu keluar, itulah kebaikan-kebaikan yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, berupa bacaan-bacaan Al-Quran, berupa tasbih, tahmid, tahlil, atau mungkin istighfar yang dia sampaikan, atau mungkin kalimat-kalimat kebaikan yang dia keluarkan dari lisannya. Masya Allah, subhanallah, teman-teman sekalian. Bayangkan kalau seandainya itu kita bisa lakukan di bulan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya apa? Dalam Ramadan tahun ini kita tahu ya, mungkin secara makanan ya, ada makanan-makanan yang membuat ya tubuh kita itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kita tahu salah satunya Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis bahwa Nabi melarang ya orang-orang yang makan bawang putih, ya salah satunya dalam hadis disebutkan itu untuk mendekati masjid. Kenapa? Malaikat terganggu dengan aroma tadi. Maka makanan-makanan menimbulkan aroma atau memberikan aroma yang kuat yang untuk tubuh kita sebaiknya tidak dimakan waktu berbuka dan sahur. Contoh salah satunya bawang-bawangan atau bawang putih. Yang kita makan apa? Yang kita makan yang bisa memberikan aroma wangi. Kalaulah kita mau memberikan aroma yang sedap untuk tubuh kita. Contohnya apa? Ya bisa menggunakan daun mint, mungkin kita bisa menggunakan teh daun mint atau teh dari pandan, dari jahe, bisa juga, yang akhirnya membuat aroma tubuh kita atau aroma mulut kita tuh akhirnya menjadi aroma yang menyenangkan. Kita pun yang membaunya itu aman, gitu kan.
Walaupun sebenarnya itu bukan poinnya, karena justru sebenarnya memang dalam kondisi kita istirahat atau puasa seperti itu, terjadi pembakaran dalam tubuh kita mengeluarkan aroma-aroma tertentu, ya. Sehingga kalaulah kita meminimalisir bau tadi, salah satunya caranya apa? Ya kita bisa kumur-kumur tadi dengan mungkin daun mint mungkin, atau dengan air madu, ya, atau mungkin dengan daun pandan juga boleh, dan berbagai macam katakanlah produk-produk yang Allah ciptakan lah di dunia ini atau di muka bumi ini yang bisa menghilangkan aroma mulut tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya apa? Hindari makanan-makanan yang memberikan efek akhirnya tubuh kita menjadi lebih asam. Contohnya apa? Minyak-minyakan. Semua produk minyak, terutama minyak-minyak yang tidak sehat seperti trans fat dari minyak goreng misalkan, itu akan memberikan atau membentuk asam dalam tubuh kita. Kemudian sebuah jenis tepung-tepungan seperti terigu kita tahu juga memberikan kondisi asam yang menambah katakanlah kondisi asam dalam tubuh kita, sehingga apa yang terjadi berikutnya adalah pencernaan kita tidak sehat, ya. Sehingga kalau kita mau katakanlah memperbaiki itu, kita mulai mengurangi itu dan memberi asupan dalam tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat, makanan yang real food atau mungkin real food lah seperti itu, ya. Makanan yang dikupas bukan dikemas. Ingat, dikupas bukan dikemas. Salah satu cara atau tagline yang kita pakai di situ. Nah, itu juga bermanfaat teman-teman sekalian untuk kita menjaga lambung, ya. Jangan makanan-makanan tadi kita mengurangi makanan-makanan yang menggunakan bahan baku terigu, menggunakan gula pasir misalkan, dan kemudian makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan minyak goreng yang tidak sehat seperti trans fat tadi, itu akan membuat lambung kita terjaga. Dan salah satunya yang biasa saya sarankan ketika sedang berbuka puasa, kalau Allah kita ada sedikit katakanlah masalah dalam lambung kita, kita bisa menggunakan air hangat yang dicampurkan madu di situ, kemudian tambahkan sedikit dengan garam mineral, itu sangat membantu untuk menjaga lambung supaya tidak kaget dengan makanan yang ada setelah kita berbuka tadi. Dan salah satu cara untuk kita menjaga lambung agar tetap sehat di bulan Ramadan seperti ini adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat dan tinggi amilum. Yang biasa saya sarankan salah satunya adalah air tajin atau air dari kita menanak beras itu, ya, kemudian airnya kita ambil, dan itu kita bisa gunakan untuk mengatasi masalah-masalah di lambung. Kemudian juga salah satu yang juga sangat saya sarankan adalah sumber-sumber kolagen yang juga sangat baik untuk kita dapatkan ketika Ramadan, dan biasanya itu banyak itu berasal dari rumput laut. Jadi kolagen dari rumput laut, kalau ada sarang walet, tapi harganya lumayan. Kalau enggak dari rumput laut tadi, dan kemudian amilumnya kita bisa dapatkan dari dari air tajin beras tadi, atau juga pangan-pangan yang atau serat pangan tinggi yang sebenarnya di Indonesia juga ada, cuman ini belum lazim, belum banyak. Salah satunya adalah pati Garut. Pati Garut ini kita belum banyak nih, tapi kalau ini kita optimalkan, ini Masya Allah punya efek atau punya khasiat yang sangat luar biasa dalam memperbaiki pencernaan. Apalagi nanti kita bisa olah dengan menggunakan bumbu-bumbu sederhana, sehingga nanti ada yang rasanya manis, ada yang rasanya agak asin atau gurih, sehingga bisa memberikan efek yang baik untuk lambung, sehingga lambung kita terjaga tetap sehat. Dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan atau puasa yang sehat dan puasa yang memberikan kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena kita merasakan kenikmatan atau kelezatan dalam ibadah, dan juga kenikmatan dan kelezatan dalam mengkonsumsi makanan-makanan kita setiap hari, sehingga tubuh kita terjaga, raga kita terjaga, iman kita terjaga, hati kita terjaga, hati pikiran kita bahagia.